Bapak dan Ibu, salam kenal. Nama saya Teddy Saputra dan saya adalah pimpinan program UC Family Business Program. Bapak dan Ibu, ada satu kebiasaan yang selalu kita kelola. Kebiasaan ini kita tumbuhkan bersama di Universitas Ciputra, yaitu cara kita memberikan salam. Kita memberikan salam satu sama lain dengan model seperti ini, Bapak dan Ibu. Terus kita menyebutkan salam entrepreneur. Ini cara kita dalam memberikan salam. Karena itu saya akan memberikan salam ya kepada Bapak dan Ibu. Salam entrepreneur, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, saya bersama seluruh anggota tim saya, ada para dosen, ada asisten dosen, ada dosen praktisi, dosen akademisi yang bertanggung jawab di program ini, mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu sekalian. Karena Bapak dan Ibu, anak-anak Bapak dan Ibu yang merupakan mahasiswa kita telah diterima di dalam program UC Family Business ini. Bapak dan Ibu dan anak-anak adalah angkatan ke-12. Berarti Bapak dan Ibu ada angkatan-angkatan sebelumnya dong. Angkatan 1 hingga angkatan 11. Total jumlah kita saat ini Bapak dan Ibu ada 878. Artinya ada 878 perusahaan di Indonesia yang tergabung di dalam UC Family Business Program. Ya, nanti pada kesempatan lain saya akan jelaskan ya Bapak dan Ibu. Tapi sekarang saya atas nama tim semua mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu dan mari kita memulai program Family Business ini. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah Universitas Ciputra. Program entrepreneurship ini ada di dalam program yang dimiliki oleh Universitas Ciputra. Nah, Bapak dan Ibu, saya akan mengenalkan dulu ya secara singkat tentang Universitas Ciputra. Mengapa universitas ini menjadi begitu unik? Bapak dan Ibu, kita lihat ada dua kata, universitas dan Ciputra. Ya, universitas adalah pendidikan tinggi dan suatu sistem. Universitas adalah pendidikan tinggi dan suatu sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Kalau kita bicara tentang sistem, berarti ada peraturannya Bapak dan Ibu. Ada tahapan-tahapannya. Anak-anak berkuliah di sini hingga nanti akan mendapatkan gelar yang sarjana manajemen dan sarjana lain-lainnya. Itu dinamakan sebuah sistem. Tetapi ketika kita bicara tentang pendidikan Bapak dan Ibu, maka kita berbicara tentang kompetensi. Nah, Bapak dan Ibu, kompetensi ini ada 3. Kompetensi terdiri dari 3 hal. Pertama, cara berpikir. Kedua, cara bertindak. Ketiga, cara bersikap. Nah, di dalam pendidikan tinggi universitas ini, maka yang kita akan berikan, yang kita akan latih ke anak-anak adalah cara berpikir yang tepat untuk dapat bertindak dan bersikap yang tepat. Poinnya ada di cara berpikir ya Bapak dan Ibu. Cara berpikir yang tepat untuk anak-anak dapat bertindak dan bersikap yang tepat. Sekali lagi ya Bapak Ibu, poinnya ada di bagaimana cara berpikir yang tepat. Bukan cara bertindak yang tepat. Karena itu membedakan kita antara universitas dan kursus. Ini adalah universitas dengan suatu sistem. Sistem apa? Sistem pendidikan tinggi yang memberikan kemampuan kepada anak-anak meningkatkan kompetensi anak-anak. Kompetensi apa? Cara berpikir yang baik untuk dapat bertindak dan bersikap yang tepat. Nah, unsur kedua nih, Bapak dan Ibu, ada Ciputranya. Ada Ciputranya. Perbedaan kita dengan yang lain, Bapak dan Ibu, tentu Bapak dan Ibu sudah pernah mendengar ya, ada tagline-nya, yaitu entrepreneurship. Universitas Ciputra adalah pendidikan tinggi berbasis entrepreneurship. Nah, entrepreneurship itu apa Bapak dan Ibu? Secara singkat, entrepreneurship terdiri dari 2 hal. Yang pertama adalah inovasi, yang kedua adalah ownership, kepemilikan. Kalau inovasi itu kaitannya dengan keberanian menghasilkan sesuatu yang berbeda. Menghasilkan sesuatu yang berbeda. Kemampuan kita untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda, ya, itu dinamakan inovasi. Nah, di dalam inovasi sendiri ada 2 lagi loh, Bapak dan Ibu. Kreatif dan komersialisasi. Sehingga inovasi adalah sesuatu hal, suatu kemampuan
untuk menghasilkan sesuatu yang kreatif, tetapi juga mampu mengkomersilkan, mampu menjualnya. Nah, Ciputra dalam arti entrepreneurship ini memberikan kemampuan kepada anak-anak, melatih anak-anak kita untuk mampu berinovasi. Mampu berinovasi artinya mampu kreatif dan mampu menjualnya. Yang kedua adalah ownership, kepemilikan, rasa memiliki, menumbuhkan rasa memiliki mereka terhadap apa? Terhadap bangsa ini, terhadap perusahaan Bapak dan Ibu yang sudah dikelola sekian lamanya, bahkan terhadap diri mereka. Nah, kalau kita gabungin ya Bapak dan Ibu, Universitas Ciputra, maka kita bisa definisikan bahwa Universitas Ciputra adalah pendidikan tinggi yang memberikan, yang melatih, yang meningkatkan kompetensi anak-anak. Artinya, meningkatkan kemampuan mereka untuk berpikir dengan tepat, sehingga menghasilkan tindakan dan sikap. Nah, tindakan dan sikap yang seperti apa nih Bapak dan Ibu? Untuk memberikan sesuatu, menghasilkan sesuatu yang kreatif, yang baru. Dan tidak hanya itu aja, tetapi mampu menjualnya dengan rasa memiliki. Itulah dia Bapak dan Ibu sekalian. Universitas Ciputra adalah pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi ini berdasarkan entrepreneurship. Nah, yang ketiga nih Bapak dan Ibu adalah family business. Family business. Bapak dan Ibu, namanya aja family business. Berarti ada dua hal yang sejatinya berbeda Bapak dan Ibu, tetapi dijadikan satu, family dan bisnis. Family kaitannya sama apa dan Ibu? Istri kita, suami kita, anak-anak, cucu, engkong, persaudaraan di dalamnya, yang kita sebut sebagai keluarga. Di dalam sebuah keluarga, yang kita cita-citakan adalah harmonis Bapak dan Ibu. Jangan sampai keluarga ini terpecah, artinya ada jangka panjang di dalamnya. Jangan sampai kita saling tidak menghormati satu sama lain. Dan kita terus berupaya sehingga keluarga kita ini utuh sampai selama-lamanya, turun-temurun. Sedangkan bisnis Bapak dan Ibu, bisnis itu kaitannya sama apa? 1. Produk. 2. Proses, bagaimana menghasilkan produk, bagaimana menjualnya, dan seterusnya. Kemudian ada strategi. Di dalam strategi ada industri, ada pesaing. Bagaimana strategi kita untuk mengalahkan pesaing kita? Maka ini dua hal yang benar-benar berbeda. Family yang mengandalkan bagaimana nih caranya supaya kita tetap bersatu, saling mencintai satu sama lain. Sedangkan bisnis, bagaimana nih caranya supaya kita bisa memenangkan persaingan. Family dan bisnis menjadi satu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sekarang tergantung nih bagaimana kita cara memandangnya. Family bisnis atau bisnis family. Ketika kita memandang ini sebagai bisnis family, maka sebenarnya kita memasukkan unsur-unsur di dalam bisnis ke dalam unsur-unsur keluarga. Unsur bisnis yang penuh dengan persaingan, unsur-unsur bisnis yang penuh dengan bagaimana nih menghasilkan sesuatu yang baru supaya kita tidak kalah dengan pesaing, dibawa masuk ke keluarga. Yang artinya apa Bapak dan Ibu? Tentu saja, bagi Bapak dan Ibu kita semua yang salah memandang tentang family business, kita akan merasakan bagaimana konflik di keluarga kita berkepanjangan dan terus-menerus. Sudah banyak contohnya Bapak dan Ibu, bagaimana seorang keluarga yang memiliki bisnis, kemudian keluarganya hancur berantakan. Tetapi ketika kita memandang ini sebagai family business, berarti kita mencoba memasukkan unsur keluarga ke dalam bisnis. Unsur keluarga yang bagaimana? 1. Pandangan jangka panjang. Supaya bisnis ini terus berkelanjutan. Jangan sampai berhenti. Kedua, rasa memiliki yang tinggi. Rasa cinta terhadap bisnis ini. Nah, itulah family business Bapak dan Ibu. Pandangan jangka panjang yang dimiliki keluarga dimasukkan ke dalam bisnis kita. Artinya apa Bapak dan Ibu? Ada satu hal, yaitu next generation. Anak-anak kita. Anak-anak kita adalah implementasi dari pandangan jangka panjang sebuah perusahaan keluarga. Karena mereka akan yang meneruskan. Bapak dan Ibu sekalian, maka
Secara singkat, seluruh program ini adalah program yang mempersiapkan generasi penerus perusahaan kita bersama, perusahaan Bapak dan Ibu. Bagaimana cara kita mengelola program ini? Saya akan sampaikan pada kesempatan berikutnya. Sekali lagi Bapak dan Ibu, saya dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan selamat datang sebagai anggota kami yang termuda, anggota Family Business Community Indonesia Angkatan ke-12. Coba ya Ibu, salam entrepreneur.